Wa kullu amrin alaihi yasir. Jadi segala sesuatu bagi Allah itu amat sangat mudah. La yahtaju ila syai'. Allah itu tidak membutuhkan suatu apapun. Nah, ini yang harus dikunci dalam aspek keyakinan. Allah itu mudah melakukan suatu apapun. Allah maha berkehendak dan Allah tidak membutuhkan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak disebut nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada permulaan hari ini. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati karunia Allah, sehingga pada pagi ini kita bisa menikmati nikmat yang paling indah ketika kita bisa beribadah, rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala, bermajelis ilmu, beriktikaf, yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang menguraikan tentang konsep-konsep keimanan atau tentang tauhid sesuai pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas di halaman 19 bagi yang memiliki kitabnya. Sekilas kita ulang kembali, Allah Ta'ala itu zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu berkuasa. Jadi kuasa Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan kita beriman, kita patuh, tak sedikit pun goyang atau bercabang keyakinan kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Jadi tidak ada yang di atas itu semua.
Nah, karena kekuasaan Allah Ta'ala ini menyebabkan kullu syai'in ilaihi faqir, menyebabkan segala sesuatu butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada makhluk, tetapi makhluk amat sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Karena semuanya Allah yang menggerakkan, semuanya Allah yang mengizinkan, dan pulang semuanya itu kepada satu kalimat, bahwa Allah itu memiliki sifat kudrat atau kuasa, sehingga segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, wa kullu amrin alaihi yasir. Jadi segala perkara bagi Allah itu mudah. Makanya ketika kita merasakan kesempitan, ketika kita merasakan kesulitan, maka yang kita minta kepada Allah itu adalah agar Allah melepaskan kita dari segala kesulitan dan kesukaran, karena memudahkan yang sukar itu amat sangat mudah bagi Allah. Karena memudahkan yang sukar itu amat sangat mudah bagi Allah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang berhubung kait dengan Allah itu maha memudahkan. Jika misalnya Bapak Ibu menghadapi persoalan yang pelik atau merasakan masalah yang begitu melilit, sulit untuk lepas dari masalah ini, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dengan merajuk kepada Allah bahwa segala sesuatu mudah baginya. Doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang menjadikan semuanya mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkaulah yang menciptakan kesedihan, kegundahan, masalah di dalam diri kami ini, apabila Engkau berkehendak semuanya Engkau mudahkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada masalah-masalah yang sulit, maka rajuklah Allah Ta'ala dengan sifatnya yang maha memudahkan ini, maka mintalah dengan doa tadi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bu Ibu dah hafal doa itu? Udah? Coba baca lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus hazna. Katanya hafal tadi. Ya, ditulis Pak. Iya, baik, kita tulis nanti. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi saya teringat dulu Bapak Ibu, ada senior saya di jurusan hadis dan ulumul hadis ketika kami kuliah di Mesir dulu. Itu dia sudah menghafal diktat, tetapi sampai di meja ujian lupa Pak. Ya, akhirnya dibacanya doa ini berulang-ulang selama setengah jam. Karena dia lupa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dibaca terus. Akhirnya tak ingat-ingat juga dia. Masih sulit juga bagi dia ujian itu. Akhirnya dihantukkannya kepalanya ke meja. Ya, sambil baca doa itu. Setelah saya hantukkan, ingat lagi materi itu katanya. Nah, jadi kalau ada yang mahasiswa di sini, kalau ada mahasiswa yang agak sulit-sulit menghafal, sesekali baca doa ini lalu antuan kepala ya Pak. Ke tembok aja. Ya, jadi doanya supaya nanti Bapak Ibu bisa amalkan. Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla. Nah, ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali segala sesuatunya Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang menjadikan yang mudah itu segalanya, dan Engkaulah yang menciptakan atau yang menjadikan kesedihan, kesudahan semuanya berakhir mudah. Jadi apapun nanti Allah insyaallah mudahkan. Nah, wa kullu amrin alaihi yasir. Jadi segala sesuatu bagi Allah itu amat sangat mudah. La yahtaju ila syai'. Allah itu tidak membutuhkan suatu apapun. Nah, ini yang harus dikunci dalam aspek keyakinan. Allah itu mudah melakukan suatu apapun, Allah maha berkehendak, dan Allah tidak membutuhkan suatu apapun. Nah, ini mesti dikunci nih Bapak Ibu, ya, yang tak boleh bercabang keyakinan kita tentang ini. Allah maha berkuasa, segala sesuatu mudah bagi Allah, dan Allah tak butuh suatu apapun. Nah, ini kunci kalimat ini, ya, yang mengokohkan keyakinan kita, sehingga nanti dengan begini segala apapun ayat atau hadis yang mengindikasikan keserupaan dengan makhluk, maka kita kunci dengan kalimat itu. Yang pertama apa? Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya pasti akan terjadi. Jadi Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak. Nah, ini kalimat pertama yang harus kita kokohkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu yang kedua, wa kullu syai'in dan segala sesuatu ilaihi faqir. Jadi segala sesuatu amat sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Jadi kita butuh kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memudahkan urusan, Allah yang menyehatkan badan, Allah yang memberikan rasa kenyang, Allah yang melepaskan dahaga, Allah yang segala-segalanya. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, segala sesuatu butuh kepada Allah. Kemudian wa kullu amrin alaihi yasir. Wa kullu amrin, dan segala perkara, kullu amrin alaihi yasirun, ya, dan segala perkara semuanya bagi Allah itu mudah, ya. Apa contohnya mudahnya bagi Allah, ya? Apa contoh mudah segala perkara itu bagi Allah, ya? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah berkehendak segala sesuatu itu Ia katakan jadi, maka semuanya akan terjadi. Nah, ketiga-tiga ini Allah maha berkuasa, dan segala sesuatu butuh kepada Allah, dan segala perkara itu bagi Allah mudah, maka tiga kalimat ini ditutup atau dikunci oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi
la yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak butuh suatu apapun. Nah, ini kuncinya di sini. Sompi pun lo lewat. La yahtaju. Nah, ini kuncinya ya Bapak Ibu. La yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak membutuhkan suatu apapun juga. Ya. Jadi ini tiga ini ditutup oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Allah Maha Berkuasa, segala sesuatu butuh kepada Allah, segala perkara itu mudah baginya. Apa sebab pada ujungnya nanti yang mesti kita yakini, yang kita tekankan di dalam kalbu, bilik keyakinan kita yang paling dalam, la yahtaju ila syai'in, Allah itu tidak butuh apapun. Nah, jadi disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kalimatnya ini, lahiz ayyuhal qari'un nabi. Coba Anda perhatikan wahai yang membaca ini dengan baik. Kaifa aqabal Imam At-Tahawi, bagaimana Imam At-Tahawi itu menegaskan, mengunci, mengilustrasikan tentang kaedah-kaedah yang sudah dijelaskan dengan ungkapan yang terakhir ini, la yahtaju ila syai', ya, Allah itu tidak butuh suatu apapun, wa haza ya'ni, ini artinya, ini maknanya, Imam At-Tahawi melalui kalimat ini menginginkan arahan, jadi mengarahkan kepada kita, inna man yukhaliful aqaidas sabiqah. Jadi siapapun yang tak sejalan dengan konsep akidah yang sudah dijelaskan sebelumnya ini, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yalzamuhu annallaha ta'ala muhtajun ila ghairihi minal makhluqat. Jadi nanti akan muncul kesan, ya, kalau tidak dipakai kaedah-kaedah yang sudah dijelaskan tadi dengan dalil-dalil sebelumnya, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir, dan la yahtaju ila syai', Allah tak membutuhkan suatu apapun. Maka oleh karena itu, kalau ada yang singgah di dalam pemikiran kita dan sempat hadir di dalam keyakinan kita, Allah itu butuh kepada suatu apapun, wa haza kufrun, hati-hati, ini bisa membawa kepada kekafiran. Nah, itu kaedah yang penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada indikasi-indikasi yang mengarahkan pemahaman kita kepada pemahaman-pemahaman yang melekatkan atribut-atribut makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, balikkan semua itu dengan la yahtaju ila syai'in, Allah itu tidak butuh kepada suatu apapun. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga sekalipun kita taat, Allah tak butuh kepada taat kita. Ya, jadi tak akan menambah kemuliaan Allah kalau kita taat. Dan sebaliknya, apabila kita bermaksiat kepada Allah dengan aneka kemaksiatan apapun, juga tidak akan mengurangi kemuliaan dan kejayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sangka ketika kita taat, Allah butuh kepada ketaatan kita. Jangan pula kita menganggap ketika kita bermaksiat akan berkurang kemuliaan Allah. Demi Allah, tidak seperti itu sama sekali. Ya, jadi yang butuh taat itu kita, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat, ya, seperti apa amal kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Imam At-Tahawi mengatakan la yahtaju ila syai', Allah tak peduli, Allah tidak membutuhkan suatu apapun, jangankan tempat, jangankan ruang, jangankan waktu, Allah Ta'ala juga tidak membutuhkan ibadah kita. Jadi
di antara hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk itu adalah agar Allah dikenal saja, ya, agar Allah dikenal sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai zat yang berkuasa, itu saja. Tetapi ketika Allah sudah menciptakan makhluk, lalu pada saat itu makhluk ini, khususnya manusia dan jin, tidak beribadah kepada Allah, Allah tak butuh ibadah kita. Maka sekali lagi kita tegaskan, ibadah taat kita tidak menambah kemuliaan Allah, sebagaimana maksiat pun kita sedikit pun tak mengurangi pula, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada kalimat selanjutnya Imam At-Tahawi kembali menegaskan, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu, dan Allah lah yang bersifat maha mendengar dan maha melihat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika menjelaskan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir ini diuraikan oleh pengarang kitab, ya, penjelas kitab ini, komentator kitab ini. Apa kata beliau? Ba'da an asyara al-Imam At-Tahawi ila ba'dil qawaidi fil aqaidi. Setelah Al-Imam At-Tahawi menguraikan tentang kaedah-kaedah tauhid tadi, nabbaha ila adillatiha al-aqliyah al-ijmaliyah. Jadi semuanya ini diuraikan oleh Imam At-Tahawi tadi, lalu ditegaskan kembali dengan dalil. Jadi kesimpulan ini diikat dengan dalil. Ya, Bapak Ibu. Jadi Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala itu segala sesuatu butuh kepadanya. Dan segala apapun yang diinginkan oleh Allah itu akan terjadi. Apa sebab? Karena mudah bagi Allah. Dan Allah tak membutuhkan suatu apapun. Lalu ditegaskan di sini oleh Al-Imam At-Tahawi dengan dalil, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ketika Allah tidak membutuhkan suatu apapun, maka berarti Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Karena yang membutuhkan kepada sesuatu itu hanya makhluk. Jadi kita ini Bapak Ibu berada di masjid ini dilingkupi oleh ruang, dilingkupi oleh waktu. Sedangkan Allah tak butuh, ya, kepada itu, tidak memerlukan itu, dan Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka Imam, ya, Syekh Umar Abdullah Kamil menyebutkan di sini, apa kata beliau? Zakarahuna dalilan naqliyan muhkaman. Imam At-Tahawi menyebutkan di sini dalil naqli. Jadi dalil itu ada dua. Ada dalil secara akal, pendekatan akal yang sehat. Kemudian ada dalil yang sifatnya naqli, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi dalil dari logika tadi, ya, kesimpulan-kesimpulan tadi kembali diikat oleh Al-Imam At-Tahawi dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, dalil ini Bapak Ibu sekalian adalah dalil yang muhkam, yang pemahamannya jelas, ya, yang tidak ada multi tafsir di situ. Ya, tidak ada multi tafsir, tidak ada tafsiran lain, jelas. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kemudian di sini disebutkan pula ada di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 yang juga sejalan dengan dalil-dalil naqli tadi. Apa dia? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita dirinya, Fatiris samawati wal ard. Allah lah yang merancang langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Setelah Allah merancang langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi, lalu Allah ciptakan makhluk di dalamnya,
ya, lalu Allah mengatakan kudrat dan kuasanya, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah jadikan dari jenis kalian itu pasangan-pasangannya. Ya. Jadi kalau dari jenis manusia, pasangannya juga dari jenis manusia. Kalau dia dari bangsa jin, pasangannya juga nanti dari jenis bangsa jin. Kalau dia binatang, maka pasangannya juga adalah binatang. Itu tak akan terbolak-balik itu Bapak Ibu, ya sekalian. Maka tak ada istilah ada manusia menikah dengan jin. Ada bapak yang menikah jin? Kok ada belajar pula awak kan? Nah. Jadi tidak ada. Jadi hukumnya tidak boleh. Kemudian ada keyakinan, maaf cakap, di Jawa itu ada ratu apa? Roro Kidul, penguasa pantai laut pantai laut selatan, entah apa itu kan. Nah itu katanya dia punya suami dari siapa Bu? Jadi dia bersuamikan manusia, ya. Jadi bersuamikan manusia, penguasa di laut itu. Nanti dia ada malam-malam tertentu dia mengunjungi suaminya. Ini keyakinan yang batil. Tak ada penguasa di dunia ini kecuali hanya Allah. Jadi tak ada penguasa laut, tak ada penguasa sungai, tak ada penguasa darat, ya. Semuanya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyebutkan di antara kudrat dan kuasanya di sini, Allah menciptakan dari jenis kita sendiri pasangan-pasangannya. Jadi tak ada pula manusia yang menikah dengan binatang. Ya. Kalau ada manusia yang suka kepada binatang, maaf cakap, pada aspek seksologi berarti ini penyakit. Ya. Ini penyakit. Nah ini bahaya. Dan penyakit itu juga bisa nanti, ya, penyakit secara seksologi, ada penyakit yang muncul disebabkan, kalau yang apa namanya Pak Ibu, psikologi. Nah jadi ada orang yang lebih nyaman dia dengan binatang, ya. Jadi di rumahnya itu memelihara binatang, dipeliharanya dalam hal ini anjing sama seperti anaknya. Jadi saya pernah ke Australia Bapak Ibu. Jadi ada cerita dari jamaah di sana. Orang-orang barat ini Ustaz, orang-orang bule ini di akhir hayatnya itu, di masa-masa tuanya itu terjadi semacam penyakit psikologis. Apa dia? Mereka sudah tak bekerja, ya. Kemudian tak ada yang bisa dibuat lagi. Nah, lalu pada saat yang sama kata jamaah ini, ya tipikal anak-anak di sini tak peduli kepada orang tuanya. Jadi ditinggallah orang tua itu ngedol. Ngedol itu maksudnya jadi pensiunan, ditanggung oleh negara, ada rumahnya, ada apanya. Ya, sehingga orang tua ini di akhir hayatnya hidup dalam kesepian. Nah, untuk mengusir kesepian ini, mereka hidup dengan anjing, dengan binatang. Jadi jadilah binatang ini di rumah mereka itu sebagai teman, ya, macam anak dimandikan, tidur dengan anjing, pagi-pagi jalan dengan anjing. Ternyata bahaya juga penyakit psikologis seperti ini. Maka kita sebagai anak, Bapak Ibu, ya, yang masih punya orang tua, sering-seringlah berkunjung menengok, ya, kesepian orang tua itu ketika di akhir hayatnya, ketika anak ini tidak lagi mungkin punya waktu untuk bertemu dengan orang tuanya. Jadi, ya, bagi yang masih punya orang tua, apalagi zaman sekarang sudah canggih, minimal, ya, video call. Tapi orang tua itu tak pandai pula video call, tak indah agaknya kan. Nah, maka bagaimanapun tak ada yang bisa menggantikan kecuali pertemuan fisik. Nah, jadi Bapak Ibu, lagi adik-adik saya yang barangkali masih muda, ya, pergi sekolah belajar,
jadi garim, jadi imam di Masjid Nurul Fajar. Sediakan juga waktu pulang kampung, ya. Tengok orang tua, karena di masa-masa tua mereka itu mungkin ada kesepian di bilik-bilik hati mereka, isi itu, ya. Jangan sampai kita setelah mereka tak ada nanti menyesal, dan menyesalnya itu tidak bisa balik lagi Bapak Ibu, ya. Menyesalnya itu tak ada kembalinya lagi, ya. Masya Allah. Jadi saya dengan ayah saya almarhum, ya, rasanya tak ada yang saya sesalkan betul dengan beliau. Tetapi ada satu, sebelum saya berangkat umroh itu dulu, kenapa tidak saya cium beliau? Itu rasanya. Saya peluk dia, biasanya saya cium-cium keningnya, cium lehernya, cium pipinya. Ini waktu itu karena saya buru-buru pagi itu akan berangkat ke bandara, saya cium aja kening pipi, tidak memuas-muaskan untuk mencium, memeluk beliau. Rupanya itulah pelukan terakhir Bapak Ibu. Jadi hilangnya tuh tidak terganti rasanya, ya, sulit menggantinya. Maka oleh karenanya, ya Bapak Ibu yang masih punya orang tua, ya jangan biarkan orang tua itu merasa kesepian. Kan ibu hati wak ibu, ya, anak tak datang menjenguk, anak dalam 2-3 hari tak menelpon, gimana perasaan Bu? Sedih. Sakitnya tuh di ya, saya dengan mak saya tuh kalau udah 3 hari tuh kadang kita lupa sebagai anak banyak kekurangan, tak bisa membalas jasa orang tua, ya. Ada nelpon mak saya tuh, nak tekonang mak lenak katanya, itu udah sedih dia tuh Bu, ya, nak tekonang mak lagi, itu udah sedih dia tuh. Kalau udah sedih seperti itu, hati-hati kita, maka minta maaf lah kepada mereka. Kok ke situ pula cerita akidah kita nih. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada ada kesepian yang harus diisi oleh anak kepada orang tuanya. Jadi sehingga kalau di Australia itu waktu itu orang tua ini akhirnya bermain dengan anjing, ya. Jadi anak-anaknya menyewakan pembantu, ya. Kebetulan pembantu yang bekerja untuk merawat dia ini orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Tetapi di rumah tuh ada 2 ekor anjing. Nah, jadi jamaah orang Indonesia ini bertanya ke saya, bagaimana hukumnya saya bekerja di situ, Ustaz? Apa sebab? Karena bapak tuh dan ibu tuh tinggal dengan anjing. Ya, kita tahu di dalam mazhab Syafi'i, anjing ini adalah najis yang mughallazah, yang berat. Ya bisa jadi dia di piring-piring itu jilat-jilat, ya, main-mainlah di rumah itu. Bagaimana status saya yang bekerja, ya, di dalam rumah itu? Apakah harus saya samak setiap harinya tangan kaki saya, pakaian saya ini sebelum saya salat, atau bagaimana? Maka pada akhirnya pada saat itu kita fatwakan dengan fatwa Maliki, mazhab Maliki, yang mengatakan anjing tidak najis. Tapi itu berlaku di sana, jadi buat pula di siko. Ya, nanti dibuatnya pula, kan boleh kata Ustaz. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, ya. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala menciptakan dari jenis kita ini ada pasangan-pasangan, wa minal an'ami azwaja, begitu juga dari binatang ternak ada pasangan-pasangan mereka. Yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Setelah Allah menceritakan kudrat kuasanya, ketika Allah memperkenalkan bahwa dialah yang merangkai menciptakan dari awal langit dan bumi, menciptakan manusia, membuat fitrah manusia dan binatang. Lalu setelah itu Allah menegaskan menjadi penutup ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Fahazihil ayat ini min aqwal ayat, di antara ayat-ayat yang paling kuat yang fi tanzihillahi ta'ala, yang mensucikan Allah ta'ala itu an musyabahatil makhluqat, dari segala keserupaan dengan makhluk. Jadi ayat ini
adalah ayat yang paling kuat yang menceritakan tentang bahwa Allah Ta'ala itu maha suci dari segala penyerupaan, ya, apalagi fisikal, apalagi yang lain, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk min kulli wujuh, dari sisi manapun tidak ada keserupaan. Wahia ayatun muhkamatun, ini ayatnya sifatnya muhkamat. Jadi di antara jenis atau bentuk ayat di dalam Al-Quran, ya, nah ini kaji baru juga setelah ini. Jadi ayat dalam Al-Quran itu, ya, itu ada sifatnya muhkamah. Muhkamah, ayat yang pasti, ya, sifatnya pasti, pemahamannya tidak beraneka ragam, tidak beraneka macam. Jadi ilustrasi sederhananya begitu. Kemudian ada pula jenis ayat ini yang disebut dengan mustasyabihah. Mutasyabihah. Bihatun. Nah, jadi ada jenis ayat itu yang muhkamat, yang pasti maknanya. Kemudian ada yang tak diragukan lagi maknanya. Ada jenis ayat itu, ya, sederhananya Bapak Ibu, yang punya aneka makna, aneka tafsirat. Nah, makanya ketika kita menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang seolah, ya, seperti ini, yang jenisnya mutasyabihat ini, itu polanya, rumusnya adalah balikkan ke sini. Jelas Bapak Ibu? Begitu dalam kajian-kajian akidah. Jadi setiap ada ayat-ayat yang yang ada kemiripan pemahaman, ya, artiannya nanti kepada seluruh makhluk, maka balikkan semuanya itu kepada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu muhkamat itu, ya. Ayat-ayat yang pasti menegaskan Allah itu Maha Esa, Allah tempat kita bergantung, Allah tak melahirkan dan tak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal dengan Allah, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada ayat-ayat nanti yang maknanya secara zahir nampak ada penyerupaan barangkali dengan makhluk, atau seolah-olah dalam pendeknya ilmu kita seolah serupa dengan makhluk, maka kaedahnya kembalikan ayat-ayat yang demikian itu kepada ayat yang muhkamat. Ya, setidaknya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi itu kata Al-Imam Syekh Umar Abdullah Al-Kamil ketika menguraikan Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di sini disebutkan wahiya ayatun muhkamatun kama tara. Ini adalah ayat yang muhkam seperti yang kita sudah jelaskan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita tambah, ya, sedikit. Allah Ta'ala itu khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah menciptakan makhluk, bersamaan dengan menciptakan makhluk itu Allah menciptakan dengan ilmunya. Ya, jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang terjadi, itu sudah sepaket dengan Allah pasti mengetahui tentang makhluk ini. Ibu-ibu makhluk apa tidak? Ya, Allah tahu, Bu. Ketika Allah menciptakan ibu, siapa suami ibu nanti, berapa orang anak ibu, atau ada yang tak punya anak, maaf cakap. Ya, Allah sudah tahu berapa usia ibu nanti pada akhirnya. Berapa maunya, Bu? 60 apa 70? 100?
Semangat dulu, nak panjang-panjang, ya. Tapi tidak apa-apa juga, Pak, ya. Karena dalam hadis Nabi dikatakan yang terbaik itu kata Nabi yang panjang umurnya, elok amalnya. Nah, jadi begitu. Jangan panjang umur nanti amal nak elok. Minta usia 100 tahun tapi salat duha tak pernah. Tuh apa tidak namanya tuh, ya. Nah, jadi Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluknya apapun, sekecil apapun, plek pada waktu itu Allah juga mengetahuinya, ya, mengetahuinya sedetail-detailnya Allah tahu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, ya, murni Allah Ta'ala itu mengetahui ajal kita, dan murni Allah Ta'ala mengetahui di mana kita akan dikuburkan. Allah mengetahui nanti keturunan-keturunan kita. Tak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal khalqa bi'ilmi. Jadi kokohkan ini di dalam, ya, jantung keyakinan kita. Diuraikan oleh Syekh Abdullah Umar Kamil di sini. Kata-kata khalaqal khalqa bi'ilmihi. Jadi Imam At-Tahawi menyebutkan begini, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk dengan ilmunya. Nah, apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini diuraikan oleh pengarang syarah kitab ini. Huruf ba di dalam kalimat itu fungsinya lil ilsaq atau ma'iyatun. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Allah menciptakan segeluruh makhluk dengan ilmunya. Huruf ba ini fungsinya dalam bahasa Arab, gunanya adalah menandakan lil ilsaq. Lil ilsaq itu apa namanya? Lengket. Selain lengket apa bahasa lainnya? Melekat. Itu dia. Makasih Pak Ji. Ya, jadi melekat. Huruf ba ini dalam bahasa Arab fungsinya lil ilsaq, melekat. Ma'iyah itu kebersamaan yang tak pernah putus. Nah, wa makna zalika, dan makna yang demikian itu Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Allah mengetahui dengan yang dia ciptakan itu, karena tak mungkin ketika Allah menciptakan makhluk Allah tak mengetahui apa yang ia ciptakan. Itu pendekatan akalnya kan tak mungkin, ya. Kita aja berkreasi membuat sesuatu pasti kita tahu, apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muluk ayat ke-14. Bapak Ibu mungkin sering mewiridkan membaca surat Al-Muluk ini setiap malam. Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi Allah Ta'ala itu ya'lam, mengetahui apa yang ia ciptakan, dan Allah itu maha lembut dan maha, ya, mendalam pengetahuannya. Fa fi hazihil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, yang penuh berkah ini, Allah Ta'ala menegaskan Allah mengetahui makhlukat segala yang ia ciptakan. Wala tazunna annahu yufhamu minal ayah annahu ta'ala la ya'lamu illa ma yakhluq. Jadi jangan nanti ada kesan yang muncul ketika Allah menciptakan makhluk lalu Allah tidak mengetahui. Tidak begitu. Tetapi Allah itu maha mengetahui dengan apa yang ia perbuat. Fa innahu yajib, maka logikanya wajiblah ayyasbuta aidan annahu alimun bima khalaq. Maka logikanya ketika Allah menciptakan pasti dia mengetahui. Maka dari kaedah-kaedah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi tentang mengenalkan Allah kepada kita, itu secara tidak langsung juga satu kalimat, di balik kalimat itu ada
makna-makna yang terkandung yang menuju kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya di sini walaupun walaupun Imam At-Tahawi tidak menyebutkan sifat 20, tetapi dari apa yang belum urai-uraikan ini ada indikasi secara dimni, ya, secara tidak langsung di situ ada sifat-sifat Allah. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, pasti Allah mengetahui dengan yang Dia ciptakan. Maka Allah Maha Pencipta, pada saat yang sama Allah Maha mengetahui. Aliman, ya, qadiran dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada kalimat khalaqal khalqa bi ilmihi dengan ilmunya ini artinya lil ilsaq, melekat. Jadi kemanapun kita Allah Maha tahu. Karena Allah sudah menciptakan makhluk, maka apa yang dilakukan oleh makhluk ini tak terhijab sedikit pun dari Allah Ta'ala. Maka dalam konteks ini juga kalau kita arahkan kepada kematian, maka kata Allah di dalam Al-Quran, walau kuntum fi burujim musyayyadah, di benteng terkunci pun, di rumah yang kokoh pun, yang namanya maut pasti akan datang. Nah, dimanapun bersembunyi pasti dikejar oleh kematian. Kematian itu ilmu Allah, rezeki itu ilmu Allah. Maka dalam konteks rezeki juga, dalam hadis juga dikatakan oleh Nabi, ya, sebagaimana maut itu pasti menuju ke orang itu apabila sudah datang ilmu Allah dan kuasa Allah tentang itu, begitu juga perkara rezeki tak akan tertukar. Ya, jadi rezeki ini akan mengejar melesat kepada orang itu nanti, tak akan tertukar sedikit pun, sebagaimana maut mengejar orang ini nanti juga tidak akan tertukar. Jadi tak perlu risau masalah rezeki, sebagaimana rezeki ini datang ke kita nanti, ya, sebagaimana maut pasti datang kepada kita, rezeki juga seperti itu datangnya kepada kita. Jadi tak boleh risau-risau lagi orang beriman ini perkara rezeki, ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yakin mati? Bilo. Nah, kalau udah yakin mati berarti yakin pula rezeki akan datang. Karena dalam hadis Nabi dikatakan maut itu, rezeki itu mengejar nanti sebagaimana maut juga datang, tidak akan berpindah-pindah alamatnya. Jadi kalau maut itu katanya sudah ditetapkan ke Pak Haji yang pakai paci haji bekacumatu, tak akan bertukar nanti ke Pak Mul itu. Ya, kata Allah. Nih, itu dulu. Hati-hatilah Pak. Ya, kau dulu kau yang di depan ambo. Tak akan bertukar nanti. Tak akan bertukar ke Pak Haji Adi Bastar. Tak akan bertukar ke Pak Mul. Tak akan bertukar. Begitu juga rezeki. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu risau. Walau kuntum fi burujim musayyadatin. Kenapa? Karena Allah itu ketika menciptakan kita sepaket dengan ilmu Allah, Allah juga mengetahui apapun detail tentang yang diciptakan oleh Allah itu, yaitu kita diantaranya. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan menambah kokoh keyakinan kita, menambah kuat iman kita, tak bercabang sedikit pun tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala apapun mintanya kita hanyalah kepada Allah, berharapnya kita hanyalah kepada Allah, karena Allah Maha Qudrat, Maha Qadir, Maha berkuasa, mudah baginya segala sesuatu, ya, dan kita butuh kepadanya, dan ini juga pada akhirnya nanti akan menundukkan kehambaan kita kepada Allah, maka kita setinggi-tingginya hanya sampai kepada derajat Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan seputar tema kita ini, kami persilahkan. Ya Pak. Tasyabihat. Mutasyabihat. Ya. Jadi itulah yang saya bahasakan tadi.
jika ada ayat-ayat yang seolah berkonotasi ada atribut makhluk. Atribut makhluk. Misalnya istawa, kemudian nuzul. Nuzul itu kan artinya kan turun, Pak. Jadi dalam hadis, termasuk hadis juga. Jadi dalam hadis itu dikatakan setiap malam kan ya Allah itu turun. Nah, turun nih juga bagian dari mutasyabihat, istawa. Nah, maka untuk meluruskan pemahaman kita supaya dalam kerangka ahlus sunnah wal jamaah, balikkan ayat-ayat hadis-hadis yang mutasyabihat tadi, yang berkonotasi ada seolah instrumen-instrumen makhluk di Allah Ta'ala, bahwa ayat ini ke ayat muhkamat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, begitu kaedahnya. Itu sudah menjadi kaedah besar mayoritas ulama. Laisa kamislihi syai'un. Lah, selesai. Jadi apa makna ayat ini? Serahkan maknanya Allah yang Maha Tahu. Yang penting yang saya tahu adalah laisa kamislihi syai'un. Yang saya tahu adalah lam yakun lahu kufuwan ahad. Bersih keyakinan kita. Jelas, Pak ya? Nah, oke. Jadi kalau kita kaji-kaji ayat itu nanti ditafsir-tafsirkan, berkelok-kelok pemahaman kita. Ini kan tangan, terbayang-bayang nanti. Nah, jadi dalam keadaannya apapun yang terbayang itu pasti Allah tak seperti itu. Maka yang aman caranya adalah balikkan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat ini kepada ayat-ayat muhkamat. Selesai, aman, nyaman hati kita. Ya, sehingga kita tidak membayang-bayangkan fisikal kepada Allah Ta'ala nanti. Kenapa? Karena ya bertentangan. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ayat yang selalu kita baca qul huwallahu ahad itu. Nah, itulah ayat-ayatnya, itu kaedah-kaedahnya. Jadi jangan ditafsir-tafsirkan, jangan dicari-cari ya, Pak. Jangan dibayang-bayangkan. Lelah kita nanti. Bukannya malah beriman, justru nanti ujungnya tidak lomak makan leh, ya. Ya, betul. Tidak enak makan lagi kan, terbayang. Nah, hilangkan itu semuanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, ada yang lain? Ya, Pak Haji. Ayat muhkamat, pengertian ayat muhkamat sama ayat qat'i ya. Itu persamaannya gimana psikologi bahasanya? Apa memakai muhkamat ini, apa memakai lebih kurang sama. Qat'iyat, muhkamat, usul, sawabit itu bahasa-bahasa yang hampir sama maknanya. Cuma di dalam konteks fikih dikatakan qat'i. Qat'i itu yang penunjukan maknanya jelas, tidak ada tafsiran apalagi. Ya, kalau zanni nanti ya itu ada aneka tafsiran terhadap makna ayat itu. Misalnya Qur'un, ya salah satu quru itu banyak aneka penafsiran. Itu lebih kurang sama. Jadi muhkamat pasti ya, muhkamat, qat'iyat, sawabit, usul. Nah, lebih cocoknya qat'i. Ini ayatnya qat'i. Ini zanni. Tapi kalau yang kita kaji masalah tafsir akidah ini muhkamat nih mutasyabihat. Lebih kurang itu ya. Ada yang lain? Anda masuk kaji itu nampak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu syuruk sudah masuk, ya kita mencoba mensederhanakan kajian-kajian kita ini, semoga kita bisa pahami dengan baik. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada hari Kamis berangkat umroh. Ya, jadi saya mohon doa supaya nanti keberangkatan ini lancar, selamat pergi dan pulang. Ya, keluarga, harta benda, dan yang ditinggalkan semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjagaannya yang tak tertembus, dan ketika kembali nanti tak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan jamaah yang ditinggalkan. Ya, semoga semuanya sehat, semuanya afiat, semuanya semakin semangat beribadah, sehingga pada bulan depan kita kembali berjumpa lagi insya Allah dengan kondisi yang tak kurang suatu apapun. Atas segala niat dan keinginan kita ini, hajat-hajat kita ini,
yang terlintas di dalam hati kita atau apapun yang tersebut dengan lisan kita, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.